Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Kali ini kita menyambangi kembali Stadion Meguwo Harjo Sleman untuk lebih dekat dengan pemain ke-12 PSS Sleman, Slemania. Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, seperti yang kami janjikan tadi, telah bersama kami di Stadion Meguwo Sleman, nggih. Abang saya, namanya Bang Rengga Dian Senjaya. Beliau adalah ketua umum dari Slemania. Selamat sore. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Nah, ini Mas Rengga. Ini kita pengen lebih dekat lagi dengan Slemania. Nah, supaya tidak jadi salah sangka siapa yang saya temani ini, berkenan buka sebentar untuk maskernya. Darang, ini dia Mas Rengga Dian Senjaya. Ya, beliau adalah ketua umum dari Slemania. Ya, lebih dekat bersama Slemania sore ini sebagai supporter atau biasa disebut sebagai pemain ke-12 dari PSS Sleman. Nggih, Mas. Ini ngomong-ngomong nih, sore yang cerah ini rodok-rodok mendung ya. Kita pengen ngobrolin tentang Slemania. Apa kabarnya Slemania? Seperti apa Slemania? Kita akan mendapatkan informasinya langsung dari Ketua Umum Slemania. Sejarahnya gimana? Sejarah Slemania itu waktu divisi utama, divisi 1 tahun 99-2000 itu. Ya. Sebelumnya ada pemukulan pemain di Stadion Tridadi. Nah, habis itu tokoh-tokoh supporter dan tokoh-tokoh PSS itu ingin membentuk suatu wadah supporter yang resmi untuk mendukung PSS Sleman. Itu pada tanggal 11 sampai 22 Desember itu di Gria KR itu diadakan sayembara. Sayembara untuk pemilihan nama Slemania, pemilihan nama organisasi supporter. Apa sih ingin dikasih nama apa sih organisasi supporter PSS itu? Nah, terpilihlah nama Slemania itu sendiri. Itu yang pemenangnya itu Pak Supribadi dari Krapiak Kulon Sewon Bantul. Yang memberikan nama itu ya? Ya, yang itu yang pemenangnya itu, pemenang pemberian nama Slemania itu di situ. Berarti Sleman Mania. Sleman Mania, sebenarnya Sleman Mania terus disingkat menjadi Slemania. Gitu. Nah, untuk struktur organisasi Slemania sendiri seperti apa, Kang? Struktur organisasi kita punya ketua umum, saya sendiri. Di bawah ketua umum ada ketua harian. Itu ketua ada dua. Itu ketua harian internal, itu yang mengurusi masalah internal di dalam organisasi. Itu ada Mas Agung Putra Sembada, dan ketua harian eksternal ada Mas Jationo alias Mas Jatek. Itu yang mengurusi eksternal, itu nanti hubungannya sama manajemen, sama supporter luar seperti itu. Itu nanti Mas Jationo. Terus nanti di bawahnya lagi ada per divisi. Nanti ada divisi kreasi, ada divisi media, ada Slemanuna juga yang itu istilahnya membawai supporter wanitanya Slemania seperti itu. Namanya Slemanuna. Slemanuna. Slemania untuk secara umumnya, dan terkhusus untuk supporter wanitanya Slemanuna. Itu pembentukannya Slemanuna bersamaan dengan Slemania atau? Enggak, itu sering berjalannya waktu sih, sering berjalannya waktu. Ada sekelompok supporter wanita di situ, mereka memberi namanya sendiri itu Slemanuna. Mereka sendiri yang membuatnya ya, nggak ikut sayembara lagi ya? Keren juga namanya, Slemanuna. Nah, ini bicara tentang struktur organisasi tadi, yaitu ketua umumnya jenengan sendiri, kemudian ada dua di bawah harian ya? Ya, ketua harian. Ketua harian, ada eksternal dan internal, terus ada divisi kreasi. Divisi kreasi sendiri untuk job desk-nya apa aja, Kang? Divisi kreasi itu job desk-nya kalau yang utamanya itu adalah membuat lagu. Membuat lagu chance untuk mendukung PSS Sleman. Terus nanti ada dia yang mengurusi koreo yang di Tribun Utara ini. Itu nanti juga dia istilahnya nyekat untuk koreo itu juga untuk ngecat
big banner yang akan kita sajikan pada penonton dan untuk dukungan untuk PSS Sleman itu sendiri. Oh, jadi sudah ada khusus ya bagian kreasi ya. Nah, untuk yang anggota-anggota di kreasi itu sendiri terpilih atau meminta sendiri saya di bagian kreasi atau seperti apa gitu? Mereka malah menawarkan diri. Menawarkan sendiri ya? Menawarkan sendiri untuk membantu teman-teman di DPP Slemania ini untuk membantu untuk Mas aku ngewangi ngecat, Mas aku ngewangi nyekat seperti itu. Mereka malah menawarkan diri. Tapi tetap saya pilih untuk istilahnya untuk kepala-kepalanya yang mengurusi bagian-bagiannya itu sendiri. Itu. Kalau ada kreasi, kemudian tadi menciptakan lagu, membuat koreografi. Nah, selanjutnya untuk melatih sekian, belum menanyakan sih ya, jumlah keanggotaannya sendiri ada sekian berapa ya? Jumlah anggota kita tuh sebanyak 8.000. 8.000 orang ya. Tapi yang aktif itu 2.000 sampai 4.000 orang. 8.000 tapi yang aktif 3 sampai 4.000. 2.000 sampai 4.000. Untuk sebarannya sendiri ada di mana saja untuk Laskar Slemania sendiri? Sebarannya sendiri itu ya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Ada juga ya. Ada Malaysia, ada dari Jepang, gitu juga ada. Keren juga ya. Nah, itu kan banyak tuh, sekitar 2.000 sampai 4.000 itu ada banyak. Nah, bagaimana divisi kreasi ini bisa membuat koreografi dan lagu itu dihafalkan melalui proses seperti apa ya? Ya, proses berjalannya waktu aja, Bu. Kalau gitu aja? Iya, kalau lagu kan selalu kita kenalkan di tribun. Nah, kita kenal di tribun. Nanti istilahnya juga dari tim media juga membantu untuk mempromosikan itu lagu seperti itu. Nanti kalau istilahnya dinyanyikan secara terus-menerus pasti mereka itu hafal dengan sendirinya. Itu. Nah, koreografinya itu saya kalau menarikan biasanya butuh latihan. Ini ada latihan khusus? Nggak ada. Kalau koreografi untuk istilahnya untuk Slemania secara umumnya ya langsung di tribun. Kita ngaturnya langsung di tribun pada waktu pertandingan. Biasanya waktu jeda antara babak pertama dan babak kedua itu kita langsung istilahnya nyusun kertasnya, nyusun big bannernya seperti apa. Jadi secara otomatis aja ya? Secara otomatis. Luar biasa berarti tim kreasinya ya. Tadi ada divisi kreasi, baru yang Slemanuna ini masuk di divisi sendiri ya? Slemanuna sendiri. Mereka sendiri ada kegiatan khusus di luar tribun? Kegiatannya kalau untuk sekarang paling cuma yang ngumpul-ngumpul arisan seperti itu ya, kegiatan ibu-ibu lah. Yang pasti untuk mengakrabkan satu dengan yang lain ya. Biasanya tuh dari arisan itulah muncul ide-ide kreatif gitu kan ya. Selanjutnya ada divisi apa lagi, Kang? Ada divisi media. Oh, media ini bergerak di bidang informasi atau apa mana? Itu di bidang informasi karena di kepemimpinan saya itu yang pengen saya gerakan tuh divisi media karena divisi media itu sebagai bahan promosi, promosi juga untuk Slemania karena apapun bentuk dukungan Slemania, apapun aksi Slemania itu kalau enggak istilahnya dipromosikan oleh tim media itu sama aja, cuma istilahnya terkungkung di dalam stadion aja. Makanya dari tim media itu mempromosikan untuk ke dunia luar bahwa biar tahu lah ini loh Slemania itu seperti ini, aksi untuk mendukung PSS itu seperti ini, itu. Selain aksi di tribun, apakah ada dukungan berupa apa aja dukungan dari Slemania untuk PSS Sleman? Ya kalau dukungan sih kita ya masih istilahnya sekedar komunikasi istilahnya sama manajemen itu memberi masukan yang memberi masukan seperti apa sih PSS itu harus seperti apa sih itu. Ini untuk manajemen yang baru juga kita intens untuk komunikasi sama mereka ya, istilahnya kan niat kita baik juga, niat mereka juga baik untuk kemajuan PSS itu sendiri seperti itu. Gitu ya, berarti tadi struktur organisasinya selain divisi-divisi itu, selain divisi media, divisi kreasi dan juga untuk Slemanuna ada lagi? Ada Korlap juga. Korlap. Nah, Korlap itu untuk mengamankan teman-teman di dalam dan di luar stadion. Istilahnya kan kalau pas ada laga ya, kalau ada laga mereka berangkat, istilahnya Korlap itu saya bagi, Bu. Saya bagi barat, tengah sama timur. Itu per korwil. Kita punya korwil sendiri kan, korwil barat, korwil tengah, korwil timur. Nah, Korlap itu saya ambilkan dari per korwil itu. Jadi untuk berangkat dan pulangnya mereka itu pasti mengamankan teman-teman yang dari per korwil itu. Istilahnya dari korwil barat itu yang sampai ke Moyudan, sampai ke Nggodean itu istilahnya diamankan sama Korlap itu. Juga dari timur juga sampai Klaten juga sudah ada itu, ini korlapnya itu ya. Dan juga kalau ada istilahnya kalau di Inggris itu istilahnya bubble match, itu istilahnya pertandingan yang riskan itu. Itu kerjanya Korlap di situ.
Itu lebih kalau lawannya PSS itu yang biasanya ini Ya, derbynya yang biasanya atau yang apanya rame ya, lah, saya iya, panas iya. lah seperti itu. Harus perlu ekstra Ya, pengawasan itu, dan itu. pengawalan. Itu, Nah, ini betul. untuk usaha dari Slemania sendiri masuk divisi apa itu? Itu nanti ada Belum ya? divisi bidang usaha, tapi Bidang usaha, nggih. selama ini masih mati suri, beberapa tahun ini mati suri untuk bidang usaha. Nah, di kepemimpinan saya itu pengen menghidupkan lagi outlet Slemania. Outlet Outlet Slemania. Slemania yang dulu pernah berdiri terus mati suri karena ada berbagai hal. Terus ini pengen saya hidupkan kembali outlet Slemania. Iya, rencananya outletnya ada di mana? Outletnya pengen saya bawa keluar ke stadion, Keluar kan stadion. selama ini kan di dalam stadion, dan untuk pemasarannya pun istilahnya cuma sekedar kalau ada pertandingan. Kalau nggak ada pertandingan ya udah Sepi ya? Iya, sepi. Apalagi Maka- seperti kondisi saat ini ya? ya, makanya pengen saya bawa keluar, saya pengen sewakan ruko atau apa di situ biar nanti bisa Semoga ya biar lancar usahanya ya, iya. untuk mendukung PSS Sleman. Nah, satu lagi nih, masalah syarat. Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anggota Slemania? nggak ada syarat khusus, Ibu. Yang penting kalau saya syaratnya itu satu, dia cinta PSS. Cinta PSS. Dan cinta PSS terus mau bergabung di Tribun Utara, Iya. ya udah silakan seperti itu. Syaratnya tidak ada yang khusus, hanya mencintai PSS Sleman dan mau bergabung di Tribun Utara. Utara. Ini Tribun Utara. Tribun Utara dari Stadion Meguwo Harjo. Warnanya hijau, sama dengan pakaian yang digunakan oleh Mas Rengga. Apa ada kisah tersendiri dengan warna hijau, Mas Rengga? Ya, warna hijau itu warna kebanggaannya PSS. Jadi kita bajunya Slemania itu ada warna hijaunya, unsur warna hijaunya. Jadi kalau pas tampil PSS berlaga, Slemania semua menghijaukan tribun ini? Ya, hampir semuanya itu warna hijau. Semuanya berwarna hijau. Iya. Hijau, warna kesegaran dan warna kebanggaan dari PSS Sleman. Sleman, sekaligus juga warna kebanggaan dari Slemania. Nah, Mas Rengga, ini tadi disampaikan bahwa untuk laskarnya ada berapa ya? Laskarnya 70. kurang lebih 70 laskar. Kalau seluruh orangnya? Seluruh orangnya itu hampir 8.000. 8.000. 8.000 orang. Nah, kalau laskar sendiri seperti apa, Kang? Bisa dijelaskan laskar itu terdiri dari berapa orang atau bagaimana? Laskar itu terdiri dari beberapa orang. Itu membentuk suatu kumpulan itu yang dinamakan laskar. Seperti itu. Sebentar ya, terdiri dari beberapa orang. Minimal berapa orang tuh satu laskar biasanya, Kang? Ya, kalau dari ADRT kita minimal itu 10 orang. 10 Paling orang. minim banget satu Ya, laskar itu. satu laskar 10 orang. 10 orang. Itu baru bisa membentuk laskar yang nanti daftarkan ke Sekrenya Slemania. Oh gitu. Nah, dari sebegitu banyak anggotanya, 8 ribuan ya? Itu gimana Slemania memberikan pembinaan terhadap para laskarnya juga kepada orang-orang yang menjadi bagian dari Slemania itu? Ya, kita kan rutin untuk mengadakan suatu forum. Untuk mengadakan suatu forum, nanti forumnya itu diadakan pertama dari laskar. Terus nanti ada lagi forum Korwil. Forum Korwil itu membawahi beberapa laskar. Itu nanti ke atasnya lagi forum besar Slemania. Itu nanti di situ kita mengedukasi laskar-laskar itu, mengedukasi independen itu. Itu. Jadi itu tidak perwakilan atau hampir semuanya secara bergiliran? Ya, kalau forum besar itu perwakilan. Perwakilan aja. Perwakilan. Kalau Korwil juga perwakilan, nanti kalau laskar semua laskar harus datang. Jadi dari forum besar itu memberikan edukasi kepada perwakilan laskar. Ya. Perwakilan laskar nanti ke masing-masing anggotanya untuk memberikan edukasi kepada kepada para anggota laskar tersebut. Biasanya hal-hal apa aja yang disampaikan dalam forum tersebut? Kalau ada suatu keputusan istilahnya yang menyangkut organisasi atau menyangkut dukungan kita ke PSS Sleman, itu nanti dibahasnya di suatu forum itu. Jadi untuk pembahasannya seperti itu. Nanti juga untuk keamanan teman-teman berangkat dan pulangnya nanti juga dibahasnya di situ. Kalau di Perkorwil kita bahas titik berangkatnya dari mana, terus rutenya dari mana, gitu. Harus bareng-bareng, istilahnya seperti itu. Harus bareng-bareng, satu Korwil itu berangkat bareng-bareng untuk segi keamanannya juga. Nanti di stadion tuh harus gimana, di stadion harus berdiri dan bernyanyi selama 90 menit itu harus.
nggak boleh duduk lah istilahnya, nggak boleh duduk, nggak boleh cuma nonton. Karena ya tujuan awal kita kan untuk mendukung PSS Sleman. Kalau datang ke stadion, ke tribunnya cuma duduk ya Bila nonton TV. iya, sama aja sama penonton umum seperti itu. Iya. Karena kita harus ke mindset dari dalam diri kita tuh adalah supporter, bukan penonton umum. Jadi kita datang ke sini tuh harus berdiri bernyanyi selama 9 menit. Terus nanti pulangnya juga nanti dibahas di situ, di forum itu. Seperti itu. Pulangnya rutenya nanti terus titik akhirnya di mana seperti itu. Gitu. Nah, selain pembinaan terkait dengan ketika mau berangkat sampai dengan pulang habis memberi dukungan ke PSS, apakah ada hal-hal lain yang sering disampaikan atau pembinaan lain, misalnya seperti arahan bagaimana caranya agar tidak terlibat perilaku kriminal ketika menonton sampai dengan pulang ke rumah, itu juga ada penyampaian di forum tersebut? Ya itu pasti ada, Bu. Kita istilahnya kan pasti menyampaikan seperti itu. Jangan pernah istilahnya mengganggu kepentingan umum lah. Kalau di jalan itu jangan pernah mengganggu kepentingan umum. Dan fasilitas umum jangan sampai dirusak seperti itu. Tapi kan itu nanti kembali lagi ke diri kita masing-masing, kesadaran individu di situ. Misalnya kita mengedukasi individu-individu itu harusnya seperti itu. Ya, kembali lagi bahwa sekian ribu orang itu tidak semuanya punya pemikiran yang sama ya. Ada sendiri sikap dan karakter masing-masing gitu. Yang pasti kalau dari Slemania sendiri sudah melaksanakan edukasi, juga memberikan pembinaan sampai sedetail seperti itu ya. Nah, Kang Rengga, ini saya pengen tahu slogan Slemania sendiri itu. Saya pernah baca sekilas itu katanya ini apa ya, supporter edan tapi sopan. Nah, itu seperti apa sebenarnya penjabarannya dari slogan itu sendiri? Ya, kita edan dalam mendukung PSS. Apapun kita lakukan untuk mendukung PSS. Kita away, kita sampai menggadaikan BPKB kita. Ada nih contohnya di sini, ada juga. Ya? Karena kecintaan kita itu saking edannya, istilahnya enggak terpikirkan oleh orang-orang awam lah. Kita sampai away ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu harta kita itu sampai istilahnya buat away itu dihabiskan di situ kan, istilahnya edannya di situ. Edannya di situ. Tapi di mana-mana kita harus sopan. Sopan kepada istilahnya supporter tamu, kalau kita away juga sopan pada supporter tuan rumah, kepada masyarakat umum juga kita harus sopan. Karena kita istilahnya jawani lah, supporter yang jawani. Itu kita harus sopan kepada siapapun itu. Termasuk mungkin slogan itu ketika berada di tribun ini. Edan-edanan memberikan dukungan pada PSS. Tapi setelah pulang kita harus sopan pada masyarakat umum. Karena kalau kita udah pulang, kita udah kembali lagi, kita menjadi masyarakat umum sepenuhnya. Seperti itu. Seru juga ya. Kalau away itu biasanya perwakilan atau yang mau, dan berangkatnya seperti apa? Kalau away kita yang mau aja, Bu. Yang mau away silakan away. Gitu. Yang tadi katanya sampai menggadaikan BPKB away ya. Saya curiga nanti ini pengalaman pribadi Mas Rengga sendiri. Bahkan teman saya sih, Bu. Tapi demi kecintaan terhadap PSS Sleman, apapun itu dilakukan oleh Slemania, yang teruslah pokoknya apapun dikorbankan demi PSS Sleman. Nah, kalau tadi kita sudah menengok tribun utara yang menjadi tempat Slemania untuk memberi dukungan kepada PSS Sleman ya. Kali sekarang ini kita berada di ruang Sekre Slemania. Sekre itu berarti sekretariat Slemania. Di sini juga ada gambar dari Elang Jawa atau yang disingkat dengan Elja. Ya. Nah, di sini juga saya sebelum melanjutkan pembicaraan, saya melihat yang ada di antara kami itu. Ini apa ini? Boleh dijelaskan ini? Ini adalah piala supporter favorit Antv pada tahun 2004. 2004, ya. Berarti 2004 kemarin itu Slemania menjadi supporter favorit versi pemirsa Antv yang dilaksanakan oleh Antv tahun 2004. Tapi sebelumnya 2003 juga sempat menjadi nominasi untuk pemilihan supporter terfavorit, ya Kang ya. Ya, walaupun ini sudah sangat lama, tapi ini tidak akan pernah hilang dari hati Slemania ya. Sangat istimewa sekali. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Kita pernah menjadi supporter favorit. Iya, luar biasa. Ini masih ada lagi nggak yang diadakan oleh Antv atau gimana? Ya, cuma ini, Bu. Terakhir itu aja ya, tahun 2004. Tapi lumayan. Ini karena nggak semua supporter dapat seperti ini, Bu. Nggak semuanya ya. Yang masuk nominasi
masih waktu itu hanya beberapa. Pada tahun 2004 itu matchman sama viola. Itu kita mengalahkan mereka untuk menjadi supporter favorit. Oh, berarti yang sudah menang nggak ikut lagi? Masih ikut terus. Cuman nggak masuk nominasi ya. Iya. Oh iya. Nah, ini kaitannya dengan rencana kembali diadakannya Liga 1 di Jogja ya. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober, yang nggak lama lagi sepertinya, tinggal hitungan hari. Nah, tetapi dalam pelaksanaan Liga 1 atau nanti yang akan berlangsung di Oktober ini, persyaratannya kan tidak ada penonton ya. Nah, dari Slemania sendiri bagaimana memberikan dukungan terhadap PSS Sleman, juga menyampaikan kepada para laskar yang ada di bawah di bawah Slemania ini untuk mentaati aturan dari pelaksanaan liga tersebut, Mas. Ya, kita mengimbau untuk teman-teman Slemania dan teman-teman Sleman fans yang lain untuk tetap di rumah, untuk tetap nonton di rumah. Nanti pun kalau istilahnya ada yang maksa untuk nonbar juga harus mentaati protokol kesehatan, karena kesehatan adalah yang paling utama. Ya, betul. Okay. Ya, sudah sangat rindu dengan adanya liga dilanjutkan ya, tetapi karena memang kondisi masih dalam kondisi COVID-19 ini masih dalam proses yang entah sampai kapan, sehingga diharapkan untuk ditaatinya aturan. Jadi tetap adanya pertandingan tetapi tidak ada penonton ya. Diharapkan seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan kepada laskar-laskarnya terkait dengan rencana adanya Liga 1 yang ada di Jogja, khususnya PSS lawan apa ya dalam waktu dekat ini? Waktu dekat PSS lawan Persibaya. Persibaya. Itu udah ada jadwalnya? Sudah, tanggal 1. Ya, ada tanggal 1. Dan tidak ada penonton. Jadi kita doakan saja. Jangan sampai kita melanggar, karena ketika nanti kita melanggar yang kena malah tim kebanggaan kita ya. Jangan maksa untuk datang ke stadion, karena walaupun maksa tetap aja nggak bisa nonton. Begitu ya. Nanti juga kalau ada yang kena, nanti yang kena itu klub kita PSS Sleman. Itu pasti nanti PSS Sleman itu kena dendanya lah. Iya. Gitu. Kasihan klubnya ya, sudah berusaha bermain baik, tapi kalau nggak ditaati nanti malah jadi bumerang juga buat kita. Lah ini Mas Rengga selaku Ketua Umum dari Slemania, apakah ada himbauan yang ingin disampaikan kepada laskar-laskarnya secara khusus dan secara umum kepada masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban ketika berada di ini? Kan mau tidak mau kita juga tidak bisa menutup mata bahwasanya pasti akan ada yang namanya barisan-barisan di jalanan memberi dukungan ya. Seperti apa seharusnya para laskar ini menggunakan jalan, dan juga bagaimana mereka bisa mendukung tanpa harus membuat tanda kutip melanggar ketertiban keamanan. Ya, kita harus berangkat sama pulang itu harus dengan tertib. Jangan pernah mengganggu masyarakat umum dan jangan pernah merusak fasilitas umum lah. Karena kita kalau sudah keluar dari stadion kita sudah menjadi masyarakat umum lagi seperti itu. Jadi yang tertib, pakai helm, jangan sampai belum pakai knalpot gelombongan. Itu pokoknya kita harus menghormati pengguna jalan yang lain dan menghormati masyarakat umum yang lain. Betul Mas Rengga. Dan juga untuk ini Mas Rengga, saya sedikit minta disampaikan juga untuk penggunaan bendera ketika di jalan biar nggak nyabet masyarakat umum gitu ya Mas Rengga ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan himbauan dari Ketua Umum Slemania kepada laskarnya, juga pada masyarakat umum. Nah, yang kaitannya dengan COVID-19 ini, himbauan apa yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat Jogja istimewa khususnya? Ya, kalau untuk masyarakat Jogja ya tetap menggunakan masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Istilahnya kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, kalau nggak bekerja ya tetap stay di rumah lah, karena kesehatan itu adalah yang paling utama. Gitu. Ya, apalagi saat ini jumlah kasusnya yang terkonfirmasi semakin meningkat. Bahkan untuk Jakarta sendiri kan justru kembali melakukan PSBB ya. Nah, untuk Jogja sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh
Mas Rengga sebagai Ketua Umum Slemania untuk tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan kaitannya dengan adaptasi kebiasaan baru. Tetap pakai masker ya, Mas? Tetap pakai masker. Masker, rajin cuci tangan, apalagi menghindari kerumunan, juga menjaga jarak seperti saat ini kita masih menjaga jarak bersama Mas Rengga. Nah, Mas Rengga, dari sekian karya yang dilahirkan dari divisi kreasi, apa lagu yang paling terkenal dari Slemania? Lagu yang paling terkenal sih sebenarnya semuanya terkenal, Bu. Semuanya terkenal ya? Semuanya terkenal karena itu istilah ciptaan dari teman-teman Slemania sendiri. Itu kalau yang paling terkenal ya salah satunya ya yang Slemania Bergembira. Slemania Bergembira. Ya. Slemania, Slemania, Yogyakarta. Kami dukung sepenuhnya Super Elja. Semangatmu pantang masuk, pantang kalah, pantang mundur, Slemania, Slemania, Yogyakarta. Ini pasti seru banget ya kalau berada di tribun ya. Ya. Kalau gitu diulang lagi aja nyanyinya gimana? Baik, sambil kita mendengar Mas Rengga menyanyikan lagu apa tadi? Slemania Bergembira. Kita mulai sekarang, kita dengarkan dulu, Kang. Ya. Slemania. Karena Mas Rengganya belum nyanyi, kita tunggu sampai dia nyanyi. Ayo nyanyi dulu, Kang, biar semakin seru. Bantu sama teman-teman ya, Bu. Boleh. Kita minta teman-teman nyanyikan lagu Slemania Bergembira. Yo. Slemania, Slemania, Yogyakarta. Kami dukung sepenuhnya Super Elja. Semangatmu Sedulur Jogja Istimewa, demikianlah terus maju, serunya pada sore hari ini. pantang Kita bisa kalah, lebih dekat dengan pantang mundur, pemain ke-12 PSS Slemania. Tetap bersama kami, podcast Polisi punya podcast. Slemania, Slemania, Yogyakarta.